semuanya. Halo adik-adik, jumpa lagi untuk kita beribadah ini Kak Gebi. Senang banget ya. Senang banget Tante. Pasti semuanya habis liburan nih. Oh, walau di rumah aja harus tetap sukacita ya. Sehat-sehat semua. Yuk kita akan mulaikan ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau hadir di setiap pujian kami. Kiranya sukacitamu mengalir buat kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Bahkan seluruh anak-anak yang akan beribadah secara online akan bersukacita karena memuji Engkau. Kami akan memulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap. Yuk ikuti Tante Ria sama Tante Gaby yuk. Ayo kasih bahunya ya, sukacita. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yuk kita tepuk tangan ya semuanya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Katakan Yesus. Yesus pokok Dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. 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 Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan Yesus. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. 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 Yuk sama-sama katakan ini yuk. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Lagi katakan. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Haleluya. Kita percaya
Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar. Sekali lagi ya, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar. Ayo dikali angkat tangannya. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar. Lagi ya. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari buat Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita buka hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Adik-adik di rumah siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan, kami buka hati kami Tuhan. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Lagi katakan, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti
Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus. Jadikan kami anak-anak-Mu yang manis Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat kepada Roh Kudus. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, zaman anak-anak Roh Kudus. Haleluya, zamannya Yesus Tuhan. Haleluya, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lagi adik-adik katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami Tuhan, agar setiap firman yang akan disampaikan boleh hidup di dalam setiap hati kami Tuhan. Tuhan berkati Om dan Tante yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, yeay, selamat bertemu lagi. Bagaimana kabar adik-adik semua? Ya, Anda saya percaya adik-adik semua sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Yuk, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kita siapkan hati kita, telinga kita untuk fokus dan mata kita untuk melihat Alkitab dan pikiran kita fokus kepada Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh disiapkan Alkitabnya, atau orang tua boleh mendampingi anak-anak membacakan Alkitab buat adik-adik yang belum bisa membaca. Nah, puji Tuhan adik-adik, siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Firman Tuhan minggu lalu juga luar biasa. Ayo adik-adik, siapa yang ingat? Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tidak bisa berjalan, orang apa namanya? Ya, orang lumpuh. Luar biasa Tuhan kita ya. Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan lagi. Di mana ayat hafalannya?
kita bisa mengingat firman Tuhan ini sepanjang minggu yang sudah lewat. Adik-adik ingat? Ya, kita baca sama-sama ya. Tunggu. Jangan ada ayatnya dulu. Kita sebut sama-sama buat adik-adik yang sudah bisa menghafal ya. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yuk sama-sama lagi ya. Kita membaca juga yang ada di bawah sini, adik-adik bisa lihat. Lalu kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat yang ke-8. Hanya Yesus yang bisa mengatakan itu adik-adik. Hanya Yesus, tidak ada orang lain yang sanggup mengatakannya. Dan yang bisa melakukannya. Kalau mengatakannya bisa, Tante Zeza juga bisa mengatakannya. Tapi yang bisa melakukannya, yang bisa memberikan mujizat hanya Yesus. Orang yang lumpuh sejak lahir bisa tiba-tiba berdiri, berjalan. Luar biasa Tuhan kita. Nah, hari ini juga firman Tuhannya luar biasa. Di mana ada seorang yang buta sejak lama. Nah, ketika Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya, Yesus melihat ada seorang yang sudah buta sejak lahirnya. Dia buta sejak lahir. Lalu tidak ada yang bisa menolong. Pada zaman itu kan belum ada rumah sakit, belum bisa ada yang namanya operasi mata, belum ada yang namanya bantuan ini, bantuan itu, donor mata mungkin. Belum ada adik-adik. Tetapi ketika Yesus dan murid-muridnya melihat orang itu, orang yang buta itu, coba adik-adik tutup matanya semuanya. Adik-adik bisa lihat apa? Adik-adik bisa lihat di mana tempat tidur adik-adik. Adik-adik bisa melihat di mana TV, handphone adik-adik. Tuh, kita kalau jalan harus meraba seperti ini ya. Kalau kita nggak bisa melihat, kita harus berjalan seperti ini. Pegang-pegang, raba-raba supaya tidak nabrak, supaya tidak barang jatuh, kita salah pegang barang jatuh. Nah, gitu adik-adik. Bayangkan orang ini sejak lama, sejak lahirnya. Nah, yuk kita lihat sama-sama dalam Yohanes 9 ayat yang kedua. Nanti saya baca buat kita semua ya. Yohanes 9 ayat kedua. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Kira-kira salah siapa ya? Yuk kita baca lanjutnya lagi ya. Kita lanjut ayat yang ketiga sampai yang kelima. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia, pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan yang mengutus Yesus, yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Aku di sini Yesus, Yesuslah terang dunia. Selama Yesus ada di dunia ini, Yesus adalah terang dunia. Yesus sanggup melakukan segala hal yang luar biasa. Nah, kita terus lihat ya. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-ngaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi dan berkata, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu dan membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melihat. Wow, puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita ya. Yesus hanya dengan membuang air liurnya ke tanah lalu diaduk-aduk dan dioleskan ke mata orang buta tadi. Hei, ingat adik-adik ya, adik-adik tidak boleh melakukan ini dengan teman-teman. Hanya Yesus yang bisa melakukannya ya. Nah, ketika itu Tuhan menyuruh, pergilah kamu ke kolam Siloam. Lalu basuhlah dirimu, basuh mukamu, basuh matamu. Dan yang tadinya dia tidak bisa melihat, wow, dia melihat, luar biasa. Dia melihat cahaya terang, dia melihat pohon, dia melihat matahari. Wah, hanya Yesus yang bisa melakukan
melakukannya. Dia bersuka cita, dia senyum, dia bergirang karena dia sudah bisa melihat semuanya. Itu karena Yesus. Orang-orang heran, loh bukankah dia yang buta itu? Orang-orang heran. Lalu bukankah dia yang di pinggir jalan itu yang tidak bisa melihat? Orang-orang heran, kok bisa ya? Tiba-tiba dia melihat padahal sejak lama, sejak lahir dia tidak bisa melihat. Nah, bahkan ada yang bilang, bukankah dia ini orang yang mengemis? Yang duduk-duduk di pinggir jalan? Orang bilang, oh bukan, itu mungkin mirip kali. Tapi kok sama ya katanya? Sama sekali. Lalu orang itu menjawab yang buta tadi, akulah orangnya, dengan pedenya dia bilang, dengan yakin, akulah orang yang buta sejak lahir itu. Orang-orang bertanya, kok bisa? Kok bisa ya? Yang buta sejak lahir, lalu celing, melihat dalam sekejap. Orang ini dengan pede, dengan yakin, dengan bersuka cita mengatakan bahwa Yesuslah, yang namanya Yesus itu yang sudah menyembuhkan aku, yang sudah membuat mataku melihat. Luar biasa Tuhan kita, amin adik-adik, luar biasa. Hanya Yesus yang sanggup melakukan mujizat-mujizat. Nah adik-adik, Tante Sesa mau kasih tahu kepada adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita, mengingatkan kita, adik-adik dimanapun adik-adik berada, bahwa tidak ada seorang pun yang seperti Yesus, amin. Siapakah yang sama seperti Yesus? Tidak ada, hanya Yesus. Nah adik-adik, jadi adik-adik harus selalu bersyukur karena kita memiliki Tuhan. Kenapa sih adik-adik harus selalu bersyukur? Adik-adik bersyukur untuk apa? Adik-adik bisa melihat sejak bayi, benar? Adik-adik sejak adik-adik lahir, adik-adik sudah bisa membuka mata adik-adik, adik-adik sudah bisa melihat semua ciptaan Tuhan yang indah. Adik-adik sehat, adik-adik bisa makan setiap hari, baik pagi, siang, malam. Terus adik-adik bisa bersekolah. Dan adik-adik memiliki orang-orang yang mengasihi adik-adik. Ada orang tua, papa, mama, opa, oma, kakak, adik, om, tante. Kita harus bersyukur. Jadi adik-adik harus selalu bersyukur apa yang ada pada diri adik-adik saat-saat ini. Apa yang adik-adik miliki saat ini itu semua dari Tuhan. Dan juga adik-adik harus selalu percaya kepada Yesus. Adik-adik selalu percaya kepada Yesus, bahwa Yesus yang telah menciptakan adik-adik, bahwa Tuhan Yesus yang selalu ada untuk adik-adik, bahwa Yesus yang sudah menyelamatkan adik-adik. Dan juga adik-adik harus selalu percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup melakukan mujizat-mujizat yang ajaib, yang luar biasa. Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kan seperti minggu lalu Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan juga hari ini firman Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Tuhan Yesus sanggup memberkati adik-adik. Tuhan Yesus sanggup menyertai seluruh kehidupan adik-adik saat ini dan sampai nanti adik-adik SMP, SMA, kuliah, kerja. Tuhan menyertai adik-adik, amin. Tuhan juga akan selalu memberi penghiburan kepada adik-adik. Tuhan juga akan selalu memberikan damai sejahtera, sukacita, dan semuanya yang terbaik buat adik-adik. Amin. Asal adik-adik selalu percaya kepada Yesus. Ya, selalu percaya. Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik. Tuhan sayang kepada Tante Sesa, Tuhan sayang kepada papa, mama, opa, oma, kakak, adik. Semuanya Tuhan Yesus sayang. Puji Tuhan. Tuhan juga bisa melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup adik-adik. Asal adik-adik selalu percaya dan mau terus melakukan firman Tuhan, adik-adik akan menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, firman Tuhan sepanjang minggu ini mengingatkan adik-adik bahwa, yuk kita lihat ya, dalam Yohanes 9 ayat yang kelima, tadi kita sudah baca sama-sama. Akulah terang dunia. Gampang ya, aku di sini adalah Yesus. Lagi, Yohanes 9 ayat yang kelima katakan, akulah terang dunia.
Puji Tuhan, gampang kan? Hanya 3 kata. Ya, adik-adik selalu percaya bahwa Tuhan Yesuslah terang dunia. Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan adik-adik. Tuhan Yesus yang akan selalu menjaga adik-adik ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kiranya sepanjang minggu ini Tuhan akan terus menyertai adik-adik. Tetap di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan ya adik-adik. Biar adik-adik tetap sehat, jauh dari hal-hal yang saat ini sedang melanda Indonesia. Puji Tuhan, yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Sungguh luar biasa. Bahwa hanya Yesus yang sanggup melakukan mujizat-mujizat yang ajaib. Hanya Yesus yang mampu menolong. Terima kasih Tuhan, kami mau terus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong. Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat-mujizat. Tuhan Yesus sanggup selalu memberkati kehidupan kami. Dan kami percaya masa depan kami Tuhan sudah siapkan yang baik, Tuhan sudah siapkan yang indah. Tolong kami sepanjang masa anak-anak kami, masa sekolah kami mau terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami, pekerjaan papa mama, kesehatan papa mama, opa oma, kakak adik semuanya Tuhan memberkati. Dan juga tidak lupa kami berdoa untuk pelayanan Alpha Omega Kids. Biarlah Tuhan terus memberkati. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan, puji-pujian yang disiarkan melalui YouTube, Tuhan memberkati bagi setiap mereka yang melihat. Terima kasih Tuhan, juga Tuhan memberkati gereja lokal kami, GPDI Alpha Omega. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus berkarya. Terima kasih Tuhan, baik teman-teman kami yang juga mengikuti via Zoom, Tuhan Yesus juga memberkati. Puji Tuhan, biarlah Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik, jauhkan kami dari COVID-19. Tuhan lindungi kami. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.